Di wilayah Kalimantan Tengah, aparat kepolisian akhirnya dapat mengungkap tabir kasus temuan mayat pria yang sebelumnya sempat diperkirakan warga jadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah perkebunan Kabupaten Sukamarah. Nah, ternyata fakta barunya bahwa korban tersebut dibunuh oleh ketiga rekannya. Polisi menggerebek rumah di kawasan Batangkawa, Kabupaten Lamandau. Meski telah diberi tembakan peringatan, 3 pembunuh yang buron selama sepekan itu tetap berupaya kabur dari pintu belakang tempat persembunyiannya menuju hutan. Untuk melumpuhkannya, polisi pun terpaksa menembak kaki ketiganya. Motif pembunuhan karena para pelaku tidak bisa mengembalikan uang sebesar 146 juta rupiah milik korban. Uang tersebut rencananya akan digunakan korban untuk membeli mobil. Usai menghabisi dengan balok kayu, mereka membuang jenazahnya ke dalam parit agar seolah-olah korban tewas karena kecelakaan. Seolah-olah korban mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga posisi kendaraan ini dijatuhkan 2 kali, seperti seolah-olah mengalami suatu kecelakaan, dan dijatuhkan di parit yang sama di mana korban dilemparkan oleh saudara I dan saudara U. Kini ketiganya terancam hukuman penjara seumur hidup karena melanggar pasal pembunuhan berencana. Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Sukamarah, Kalimantan Tengah. Ustaz, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan, bisakah diingatkan kembali kepada kita semua pemirsa Acuan TV, apa ganjaran agama terhadap kita yang menghabisi nyawa orang lain? Ya, di dalam Islam itu nyawa manusia itu mahal ya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk merenggut nyawa manusia yang tidak dibenarkan secara agama. Yang dibenar secara agama itu adalah kalau berlaku hukum kisos misalnya. Kalau ada orang membunuh maka harus dibunuh, itu dibenarkan. Selain itu tidak dibenarkan merenggut nyawa manusia. Itu di dalam surah Al-Maidah secara tegas Al-Quran mengatakan bahwa siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa alasan yang dibenarkan atau melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka dalam ayat itu dikatakan fa'aka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi seakan dia membunuh seluruh umat manusia. Bayangkan, merenggut satu nyawa manusia itu dipersamakan dengan merenggut nyawa seluruh umat manusia. Karena orang yang dibunuhnya itu kan dia punya istri atau suami, dia punya anak, dia punya keluarga besar, dan seterusnya. Dan kalau diurut sampai ke paling atas, semua umat manusia itu kan bersaudara ya, anak keturunan Adam. Jadi membunuh satu orang dipandang telah membunuh seluruh umat manusia. Itu sangat keras dalam hal ini Islam terhadap pelaku pembunuhan ya. Dan ancamannya juga sangat keras pula itu. Dikatakan siapa yang membunuh nyawa manusia itu akan ditempatkan di neraka jahanam, lalu kemudian mendapat murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Disediakan neraka jahanam, mendapat murka, lalu kemudian disiksa dengan azab yang sangat pedih ya. Itu ancaman di akhiratnya. Kemudian ancaman di dunianya itu berlaku hukum qisas ya. Membunuh harus dibunuh. Hukuman mati. Jadi jangan sedikit-sedikit ada masalah diakhiri dengan penghabisan nyawa. Nah, kalau kita lihat dari background kasusnya sendiri, ini adalah masalah utang piutang, Ustaz ya. Memang kerap menimbulkan masalah mulai dari pertikaian hingga tadi sampai mengakhiri nyawa seseorang. Kalau dalam Islam sendiri, Ustaz, apa saja yang perlu diperhatikan, baik yang berutang ataupun yang menghutangi begitu ya, agar terlepas dari masalah pertikaian? Ya, itu kalau kita lihat petunjuk dan pesan dari Nabi Muhammad SAW, beliau itu menganjurkan kepada kita agar menghindari hutang. Jangan sampai terjebak dalam hutang. Bahkan dalam satu doa yang diajarkan oleh Nabi itu, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jangan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang. Karena luar biasa beban orang yang terlilit hutang itu ya. Jadi hutang itu harus dihindari. Oleh karenanya kita
mengkonsumsi atau membelanjakan harta itu harus yang proporsional, jangan berlebih-lebihan. Jangan hanya karena untuk foya-foya atau kepentingan gaya hidup lalu berhutang. Sekarang kan begitu trennya ya. Jadi kita ingin membeli ini, itu dan lain sebagainya. Kemudian apalagi dengan media sosial ini ya, banyak sekali tawaran barang yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak perlukan ya. Jadi sering orang berbelanja karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Bahkan ditawari pula janji hutang dengan pembayaran lunak dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihindari ya. Harus dihindari berhutang itu. Dan godaannya sekarang ini semakin besar ya dengan kemudahan berbelanja gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan hutang ini ya. Tadi saya katakan bahwa Nabi itu menganjurkan kita untuk menghindari. Karena ya kita harus hidup apa adanya deh. Harus hidup apa adanya gitu. Ustaz, kalau yang berhutang tentunya wajib untuk mengembalikan. Tapi bagaimana kalau kasusnya ini si pengutang akhirnya mengaku tak mampu lagi membayar utang. Nah, si pemberi utang bagaimana harus bersikap? Itu pertama. Kedua, sudah tidak mampu kemudian juga tidak merasa malu untuk berikutnya kembali berhutang. Ya, ketika yang berhutang itu tidak mampu mengembalikan, apa yang harus dilakukan oleh pemberi hutang? Itu ada petunjuk yang sangat jelas di dalam Al-Quran yang mengatakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau yang berhutang itu dalam keadaan sulit, tidak bisa membayarnya, maka yang memberi hutang itu harus memberikan kemudahan. Fanaziratun ila maisarah. Harus memberi tenggang waktu, penundaan, sampai orang itu mendapatkan kemudahan untuk membayar hutangnya. Artinya yang memberi hutang itu harus memberikan kemudahan. Ya. Di saat orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan. Maka di sini lalu kemudian Islam itu mengharamkan riba. Ya, orang berhutang lalu kemudian jatuh tempo tidak bisa bayar, harus bayar bunganya sekian kali lipat. Nah, itu yang disebut dengan riba. Haram hukumnya dalam Islam itu karena membebani orang yang sedang dalam kesulitan. Padahal di sisi lain, agama itu mengajarkan seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW, barang siapa memberikan kemudahan kepada seseorang di tengah himpitan kesulitan, maka Allah akan memberikannya kemudahan bagi dia saat dia menghadapi kesulitan nanti di hari kiamat.